Halo Aries, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Perasaan si dia, orang yang kamu fokuskan, gitu ya. So, aku langsung mulai aja. Tapi sebelum kita memulai membaca perasaan dia terhadap kamu, aku akan mulai dulu dari membaca perasaan kamu dulu kepada dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. So, kita mulai aja. Aku shuffle dulu ya kartunya ya, sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Aries ada perasaan cinta terhadap orang yang difokuskan oleh masing-masing Aries? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Kita punya kartu The World. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu The World ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. The Moon, King of Pentacles, Knight of Pentacles. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Aries, aku melihat sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, kamu mempunyai perasaan sayang dan cinta yang teramat besar terhadap dia. Kamu melihat dia seperti dunia kamu. Untuk kamu, dia tuh dunia kamu. Kamu mendapatkan dia, kamu bisa berhubungan dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Menurut kamu tuh suatu berkah yang luar biasa. Saking sayangnya kamu sama dia, saking cintanya kamu sama dia. Bukan berarti nggak ada masalah, karena aku melihat sebenarnya walaupun perasaan kamu besar, walaupun perasaan kamu seluar biasa itu terhadap dia, ada kalanya kamu ngerasa, kok hubungan naik dan turun, kok dia buat aku emosinya nggak stabil, pikirannya nggak stabil gitu ya. Tapi walaupun ada hal-hal yang membuat kamu terkadang merasa goyah, merasa nggak stabil, tapi kamu berusaha mengesampingkan semua penyebab dari ketidakstabilan ini. Kamu berusaha untuk cuek, kamu berusaha untuk slow, berusaha untuk nggak usah terlalu banyak mikir, kamu berusaha seperti itu, kamu berusaha untuk santai aja, kamu berusaha untuk ya udahlah ngapain juga difokusin ke masalahnya, atau ngapain lah gue fokus nih ke hal-hal yang bikin gue kesel, yang bikin gue emosional, mending fokus aja sekarang ini bisa ngapain, ya udah itu yang gue lakuin. Nah, aku melihat kamu berusaha seperti itu Aries. Ada masalah-masalah tertentu, ada faktor-faktor tertentu yang membuat kamu emosional, yang membuat kamu emosi dan pikirannya nggak stabil, apapun itu faktornya. Tapi, karena perasaan kamu seluar biasa itu, karena perasaan kamu seluar biasa itu, segede itu terhadap dia, maka kamu selama ini berusaha mengenyampingkan semua faktor yang
yang membuat kamu emosional tadi, yang membuat kamu ada beban pikiran, beban emosi, nggak stabil ini, gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, aku melihat kalian lagi LDR, dan somehow LDR ini membuat kalian terkadang agak terkendala di komunikasinya, gitu. Di sana. Aku juga melihat ada energi di mana ada si dia yang terlalu cerewet kepada kamu. Kamu tuh harusnya begini, kamu tuh harusnya begitu, Aries tuh harusnya begini, Aries tuh harusnya begitu. Aku mendapat energi di sana. Ada yang terlalu menuntut Aries. Jadi ada si dia yang terlalu menuntut kamu gitu. Ini adalah pesan yang perlu didengar untuk beberapa dari kalian, di mana aku menangkap energi di mana ada doinya kamu yang menuntut kamu. Kamu tuh harusnya begini, harusnya begitu, dan kamu kurang nyaman sebenarnya. Tapi karena perasaan kamu luar biasa itu, kamu berusaha menuruti, ataupun kalau kamu merasa kamu nggak bisa turutin, kamu berusaha ya udahlah, dia ngomel, dia nuntut, gak usah gue masukin ke hati gitu, masuk kiri keluar kanan gitu. Kamu berusaha seperti itu karena ya perasaan kamu kepada dia segede itu, seluar biasa itu, gitu ya. Untuk beberapa lainnya, aku menangkap di sini ada energi di mana kamu, Aries, terlepas dari kamu dan dia statusnya apa, apakah sudah menikah atau belum gitu ya. Tapi ada energi yang aku tangkap di sini, ada Aries yang di-provide, yang disediakan secara financial gitu. Dan itu menjadi poin plus banget untuk kamu. Menjadi poin plus banget kenapa kamu mau bertahan sama dia, karena kamu disediakan secara materi. Misalnya rumah, usaha, keuangan per bulan, uang jajan gitu ya. Ada Aries yang disediakan secara materi, secara finansial. Dan itu menjadi penyebab, walaupun ada hal-hal yang membuat beban pikiran, beban emosional, tapi ya udahlah, gue dibiayain juga, gue dibantu bertahan hidup, kenapa gue harus tinggalin dia? Nah, aku menangkap energi di sana, gitu ya. Tapi kalau aku merangkum kesimpulannya, kamu sayang banget sama dia, kamu cinta banget sama dia, up and down tetap ada kamu rasakan, tapi karena perasaan kamu sebesar itu terhadap dia, kamu masih memilih untuk bertahan, kamu berusaha enjoy dalam setiap prosesnya, dalam setiap kondisinya, dalam setiap up and down yang ada, gitu. Di sana ya. So, Aries, untuk selanjutnya aku bakal melihat terkait perasaan dia terhadap kamu gitu ya, sejauh ini seperti apa. So, let's see. Terima kasih alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah orang yang difokuskan oleh masing-masing Aries ada perasaan cinta terhadap para Aries? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Ace of Cups. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Ace of Cups ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, Page of Swords. Terima kasih, alam semesta.
So, Aries, readingan kamu kali ini tuh positif banget. Readingan kamu, readingan kalian kali ini itu positif banget. Dalam artian begini, sejauh ini aku melihat dia mempunyai perasaan sayang dan juga perasaan cinta terhadap kamu, di mana dia tuh melihat kamu sebagai, kalau kamu perempuan, dia melihat kamu sebagai ratunya. Kalau kamu seorang perempuan atau feminim, dia melihat kamu sebagai ratunya. Kalau kamu seorang laki-laki atau maskulin, dia melihat kamu sebagai raja, rajanya. Orang yang benar-benar dia hormati. Orang yang benar-benar dia perlakukan secara baik gitu. Dia ada perasaan seperti itu. Dia melihat kamu seperti itu. Terlepas dari bagaimana kondisi hubungan sekarang ini, apakah baik atau tidak, tapi dia melihat kamu sebagai sosok yang seluar biasa itu, gitu ya. Jadi basically, kalian berdua itu saling mencintai sebenarnya, gitu. Dia menginginkan suatu perkembangan hubungan dengan kamu. Perkembangan itu bisa dalam artian status ataupun kondisi. Kalau status misalnya dari pacaran ke pernikahan atau dari PDKT ke pacaran. Perkembangan kondisi misalnya, sekarang ini lagi ada masalah, dia mau agar sesegeranya memungkinkan penyelesaiannya bisa cepat terjadi. Solusinya bisa cepat ditemukan dan diimplementasikan. Atau sekedar jangan sampai hubungan stagnan aja atau monoton. Dia maunya selalu ada perkembangan, variasi dalam berhubungan dengan kamu. Gitu ya Aries. Dia menginginkan banyak sekali kebersamaan yang kedepannya bisa tercipta lagi dengan kamu. Dan apapun yang selama ini telah terjadi, apapun pengalaman-pengalaman negatif, permasalahan-permasalahan yang telah terjadi, dia selalu berusaha melihat semuanya sebagai pembelajaran. Dia berusaha untuk tidak memendam, gitu. Kalaupun dia sebelumnya adalah orang yang mendam emosi, orang yang stuck pada kekesalan, tapi sekarang ini, di saat kamu menonton video ini, dia berusaha untuk tidak memendam. Dia berusaha melihat segala sesuatunya dari hikmahnya, dari sisi positifnya. Begitu. Atau bahkan udah ada dari si dia yang udah berubah, dari yang awal mendam, sekarang bener-bener udah positive vibes banget. Atau ya, emang pada dasarnya positive vibes gitu ya. Balik lagi, ini general reading. Ambil informasi yang resonate gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, sejauh ini sekarang sedang tidak berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Dan dia banyak stalking kamu. Stalkingnya itu bisa langsung ya, misalnya kalau lihat story Instagram ya udah klik aja gitu kan, langsung klik aja gitu kan, langsung klik story atau story WhatsApp langsung diklik aja. Ada juga yang nge-stalkingnya pakai aplikasi pihak ketiga, misalnya pakai website apa atau aplikasi apa, jadi nge-stalking tapi nggak ketahuan karena gengsi misalnya. Intinya stalking di sini. Ada yang stalking. Ada dari si dia yang stalking kamu karena kalian sekarang ini sedang tidak berkomunikasi dan dia mau sebenarnya agar komunikasi terjadi kembali. Karena dengan terjadinya kembali komunikasi, maka hubungan juga bisa ada perkembangan gitu. Dia mau seperti itu. Tapi intinya dia benar-benar menginginkan perkembangan hubungan dengan kamu. Dia mau hubungan long term dengan kamu. Pernikahan bahkan. Dia mau ada pernikahan dengan kamu. Dia mau liburan bersama-sama dengan kamu. Memperbanyak, membangun kembali, memperbaiki koneksi di antara kalian, hubungan kalian. Gitu ya. Readingan kalian ini benar-benar positif. Gitu ya. Luar biasa. So, Aries, untuk selanjutnya, aku bakal bacakan saran untuk kalian dalam bagaimana menjalin hubungan dengan si dia, gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Aries dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Aries. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta.
Oke. Terima kasih, alam semesta. Aku ya, barusan pas shuffle kartu monologi ini, aku tuh dapat energi seperti ini. Ada beberapa dari kalian, Aries, yang akan tertrigger dengan perkataan aku. Karena aku bilang dia sayang banget sama kamu. Dia punya keinginan begini dan begitu. Keinginan-keinginan yang positif. Lalu aku mendapat energi di mana possible akan ada Aries yang antara akan tulis di komentar atau sekedar berdumel dalam hati gitu ya. Tapi akan ada Aries yang berpikir seperti ini. Ah, enggak lah, dia nggak sayang sama aku. Kelihatan kok dari tindakannya, kelihatan kok dari cara dia berperilaku. Nah, ada yang denying di sini, ada Aries yang denying di sini dengan perkataan aku gitu. Terlepas dari akankah uh, perasaan atau pemikiran tersebut dituangkan di kolom komentar atau tidak, atau hanya sebatas dalam hati aja gitu ya. Tapi aku mendapat energi mana ada Aries yang agak denying. Enggak ah, nggak mungkin Kak Andre dia ada sayang sama aku, dia tuh begini, dia tuh begitu. Nah, jangan lupa apa yang tertampak di luar, apa yang diucapkan di mulut, dengan apa yang berada di dalam hati itu bisa beda. Apalagi kalau kondisinya sedang ada masalah. Apalagi kalau kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Gengsi, ego bisa berdampak ke semuanya. Ini kita bicara perasaannya gitu. Walaupun kondisi sedang kurang baik, tapi sebenarnya perasaannya seperti ini. Baik, perasaannya masih ada gitu. Di sana ya. So, aku bakal lanjut sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Emotions Are Running High ini. 5 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. The World, kita punya The World 2 kali ya. The World, Two of Swords, The Hierophant, Seven of Cups, dan yang terakhir, The Chariot. Terima kasih, alam semesta. So, Aries, sarannya atau pesannya untuk kamu dalam menjalani hubungan dengan si dia adalah ada momen di mana kamu sedang emosional, gitu ya. Ada momen di mana kamu sedang tidak stabil secara emosi dan pikiran, dan kamu nggak bisa handle, gitu. Kalau sejauh ini, yang tadi aku bacain di awal kan, kamu benar-benar berusaha cuek, berusaha slow, berusaha ya udahlah, gitu kan. Berusaha kalau emang ada hal-hal yang ganggu pikiran, yang ganjal, yang mengganggu perasaan, sejauh ini kan kamu berusaha let it flow, berusaha cuekin. Tapi sebelum-sebelumnya, ada atau bahkan banyak kondisi di mana kamu kurang bisa memanage emosi kamu. Sekarang sih udah mulai termanage, cuman jangan sampai ke depannya kamu jadi lost lagi gitu. Yang sebenarnya kalaupun kamu lost lagi, itu wajar banget karena kita manusia. Ada kalanya kita bisa um, mengendalikan diri kita dengan baik, tapi ada kalanya kita agak kurang bisa mengendalikan kondisi kita dengan baik. Gitu ya, nggak apa-apa. Cuman kalau bisa kita meminimalisir kemungkinan kita gagal dalam mengontrol diri. Karena ketika kita bisa mengontrol diri, mengontrol pikiran dan emosi, akan berdampak ke bagaimana kita berpola pikir dan berperilaku. Contoh, kamu ada curiga di sana-sini, kamu ada curiga terhadap ini, terhadap itu, atas ini, atas itu. Curiga itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari emosi dan pikiran yang nggak stabil. Nah, ketika kamu bisa menenangkan emosi kamu, menenangkan pikiran kamu akan bisa menganalisis secara lebih netral. Nah, ketika kamu sudah stabil dan kamu masih ada kecurigaan ini, artinya memang kecurigaan ini ada dasarnya gitu.
Tapi kalau ketika kamu sudah stabil dan kecurigaan kamu hilang, ya berarti itu hanyalah kecurigaan yang merupakan dampak dari emosi yang tidak stabil. Dan itulah kenapa emosi, pikiran yang stabil itu penting banget. Karena berpola pikir akan berdampak kepada pola pikir dan pola perilaku. Kalau misalnya kamu terus-terusan tidak stabil, lalu kamu terus-terusan curiga misalnya, ntar bisa berdampak ke kamu akan memfitnah dia atau melakukan atau berkata hal-hal yang tidak baik kepada dia yang nantinya bisa memperparah kondisi hubungan yang takutnya nanti kamu nyesal atas tindakan kamu. Kamu kan nggak mau seperti itu, gitu. Hati-hati di sana. Kalau ada emosi, distabilkan dulu, ditenangkan dulu. Kalau lagi emosional, jangan pernah mengambil keputusan apapun daripada ternyesal, gitu kan. Stabilkan dulu, tenangkan dulu. Kalau ada masalah, diucapkan atau diobrolkan baik-baik, dua arah, solusional. Bukan untuk melampiaskan ego semata, bukan untuk melampiaskan emosi semata. Kuncinya di sana, Aries, gitu ya. Belajar untuk mengendalikan diri, gitu. Terdengar simpel, tapi faktanya susah sekali. Banyak sekali orang yang kesulitan, gitu. Gitu ya. Ya namanya manusia nggak sempurna. Kadang kita uncontrollable, ya wajar banget. Aku juga gitu kok, manusiawi banget gitu. Ada kalanya emang kita susah kontrol diri atas apapun penyebabnya. Tapi at least kita berusaha. Dan at least kita meminimalisir intensitas tidak terkontrolnya diri kita oleh diri sendiri. Gitu. Di sana ya, Aries. Dan kalau kamu ada perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang dengan dia, ya dicari win-win solution-nya, dicari korelasinya di mana. Jangan sampai ada perbedaan langsung dijadikan sumber untuk berkonflik atau sebagai bahan untuk menghambat perkembangan hubungan. Kalau ada perbedaan, cari solusinya dulu, pelan-pelan. Slow but sure, perlahan tapi pasti. Jangan buru-buru tapi nggak optimal, gitu. Di sana ya, Aries ya. So, Aries, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau perkataan aku yang menyinggung, aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Untuk kamu yang mau mengambil personal tarot reading, baik sesi chat ataupun paket non-interaktif, kamu bisa cek price-nya di description box. Dan kalau kamu mau booking slot, kamu bisa DM ke Instagram aku dulu. Nanti kamu akan dilayani oleh admin, gitu ya. Kalau kamu nggak ada Instagram, buat aja dulu, nggak sulit kok, gitu ya. So, sekali lagi terima kasih Aries. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.